Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari, saya dari kelas E, jurusan PIAUD semester 4, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membacakan hasil resumen saya dari kelompok 1 hingga kelompok 7, yaitu mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak. Baik, materi yang pertama dari kelompok 1 yaitu tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau balita adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Grow Monitoring and Promotion atau GMP melakukan monitoring tumbuh kembang anak merupakan pengukuran dan deteksi gizi yang disesuaikan dengan berat badan anak usia 0 hingga 5 tahun, di mana informasi ini digunakan orang tua untuk selalu memonitoring tumbuh kembang anak. Ada 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yang dilakukan menemukan status gizi kurang atau buruk dan mikro atau makrosefali. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan. Untuk mengetahui adanya keterlambatan perkembangan anak, gangguan daya lihat dan gangguan daya dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan internal emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental, emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Baik, yang selanjutnya dari kelompok 2, yaitu tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan kembang yang optimal meliputi asah, asih, dan asuh. Yang pertama, asah. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual. Yang kedua ada ASI. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, bahkan sejak dalam kandungan, anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi, dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial dengan anak dengan cara yang pertama menciptakan rasa aman dan nyaman, yang kedua perhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya, yang ketiga berikan contoh tetapi tidak memaksa, yang keempat dibantu, didorong, dan dimotivasi lalu dihargai. Yang ketiga ada asuh, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan, olahraga, bermain, serta beristirahat. Yang selanjutnya dari kelompok 3 yaitu tentang perawatan ibu hamil dan perkembangan janin 0 sampai lahir serta manfaat ASI. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Janin bahkan bisa tertular penyakit dari ibunya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang baik. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin parental, olahraga ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, mendapat cukup cairan. Lalu manfaat ASI, memenuhi semua kebutuhan ASA, ASI, dan ASUH anak tidak hanya signifikan bagi kenaikan berat badan, akan tetapi juga meningkatkan integritas dan kredibilitas anak sejak dini. Manfaat ASI bagi bayi adalah ASI sebagai nutrisi, makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup, mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama.
mengandung antibodi dan melindungi dari penyakit. Baik, yang selanjutnya dari kelompok 4, yaitu tentang mengidentifikasikan dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Yang pertama ada agama dan moral. Yang pertama, mulai menirukan gerakan berdoa sembahyang yang sesuai dengan agamanya. Mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf. Yang kedua ada perkembangan sosial emosional. Yang pertama, memberi salam setiap mau pergi. Kedua, memberikan reaksi percaya pada orang dewasa. Ketiga, berbagi peran dalam suatu permainan. Yang ketiga, perkembangan motorik kasar. Yang pertama, berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan kedua kaki. Anak bisa melempar dan menendang bola. Selanjutnya, motorik halus. Perkembangan motorik halus pada anak mencangkup kemampuan anak dan menunjukkan serta menguasai gerakan-gerakan seperti gerakan jari jemari. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Si anak memahami perintah sederhana seperti meletakkan mainan di atas meja atau ambil mainan. Memainkan kata atau suara, hafal beberapa lagu, serta memahami cerita atau dongeng yang sederhana. Selanjutnya dari perkembangan seni, ini anak mampu membedakan antara bunyi dengan kegiatan musik. Gerakan orang, hewan maupun tumbuhan. Tertarik dengan kegiatan atau karya seni, misalnya menggambar benda-benda di sekitarnya. Baik, yang selanjutnya dari kelompok 5, yaitu tentang melakukan screening tumbuh kembang pada anak. Deteksi dini adalah upaya penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Alat-alat untuk screening pada perkembangan anak yaitu ada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Yang kedua, Denver Developmental Screening Test atau DDST. Yang ketiga, tes daya lihat TDL, tes daya dengar TDD, dan kuesioner masalah mental emosional atau sama saja dengan KMME. Alat ukur membantu kita menilai kondisi anak dengan objektif. Jangan sampai kita salah melebeli anak hanya karena kita merasa telah tahu banyak soal ilmu perkembangan anak. Yang selanjutnya dari kelompok 6, yaitu tentang screening perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Deteksi dini adalah upaya penyaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui secara mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Kuesioner pra-screening untuk anak usia 2-4 bulan atau 2 tahun. Yang pertama, dapatkah anak mengucapkan salam kepada orang tuanya atau kepada orang lain? Yang kedua, dapatkah anak salim kepada orang tua atau kepada orang di sekitarnya? Yang ketiga, dapatkah anak mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu? Dapatkah anak meminta maaf jika ia melakukan kesalahan? Yang selanjutnya, kuesioner pra-screening anak usia 36 bulan atau 3 tahun. Ada beberapa, yaitu dapatkah anak bila diberi makan mengucapkan terima kasih? Dapatkah anak bisa mengucapkan salam dan bisa membalas salam? Dapatkah anak kalau salah satu mengucapkan minta maaf? Dapatkah anak setelah habis makan sampahnya dibuang ke kotak sampah?
Dapatkah anak bisa menirukan gerakan tubuh sholat? Dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, kuesioner pra-screening untuk anak usia 60 bulan atau 5 tahun. Ada beberapa, yaitu dapatkah anak menirukan gerakan sholat? Yang kedua, apakah anak pernah berbohong? Apakah anak bisa mengaji? Apakah anak mengenal agama yang dianutnya? Apakah anak mengetahui siapa Tuhannya? Apakah anak mengetahui siapa Nabi kita? Dapatkah anak menolong jika ada temannya yang terjatuh? Dapatkah anak membuang sampah pada tempatnya? Selanjutnya, kelompok 7 yaitu tentang proses kehamilan dan proses perkembangan janin. Masa kehamilan merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masa berada di dalam rahim ibu. Kehamilan ditandai dengan tidak berhenti haid, rasa mual dan muntah, rasa lelah dan lesu, lebih sering kencing, panca indera, gangguan sembelit, puting payudara lebih lembut, muncul flek dan kram, naiknya temperatur basal tubuh. Semasa kehamilan, janin mengalami perkembangan di dalam rahim. Proses perkembangan janin pada saat kehamilan tiap minggunya berbeda-beda. Janin tumbuh dan berkembang sesuai dengan waktunya. Akan lebih nyaman juga untuk sang ibu. Perubahan dan tumbuh kembang janin mengakibatkan juga perubahan pada sistem yang ada pada janin. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.